إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingat selalu sabda Nabi, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa pula salat khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah yang diberi nama surah Al-Zalzalah, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan jika, kalau di dalam Al-Quran ada kata idza yang diartikan jika, itu merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan jika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang segoncang-goncangnya. Bumi biasa bergoncang, kita lihat, yang kita sebut dengan gempa bumi, baik itu di daratan atau permukaan laut. Tapi diukur cuma dengan skala Richter, apakah 3, 5, 6, 7, dan gempa bumi itu tidak seluruh bumi, tapi hanya di beberapa wilayah tertentu, misal di pulau A atau kabupaten B atau provinsi C. Tapi kata Allah, idza zulzilatil ardu, nanti itu yang akan terjadi bukan lagi di satu kabupaten gempa buminya, tapi al-ard, semua bumi. Satu bumi nanti akan bergoncang, dan goncangannya zilzalaha, dengan goncangan yang segoncang-goncangnya. Ada ulama mengatakan bahwa bagian bawah bumi nanti ada di atas, bagian atasnya ada di bawah, karena saking goncangnya naik ke atas, porak-poranda nanti bumi. Ulama juga berbeda, apakah ini terjadi nanti pada tiupan sangkakala pertama atau tiupan sangkakala kedua. Intinya, goncangan ini nanti pasti akan terjadi dan kita tidak bisa lari. Lalu Allah melanjutkan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan semua beban-beban yang dipikulnya. Apa yang dipikul oleh bumi ini? Ulama yang mengatakan bahwa ketika peristiwa ini terjadi di sangkakala yang pertama, maka yang keluar itu nanti keluarlah isi bumi, ada perak, ada emas, apa sih yang dikandung bumi, semua yang kita kejar-kejar sekarang ini, itu nanti akan keluar, dan tak ada satupun manusia yang tertarik lagi.
Bahkan nanti ada gunung emas yang keluar dari bumi. Sampai-sampai diriwayatkan dalam suatu riwayat, terdapat juga dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti ketika ada emas gunung, itu orang-orang tidak akan lagi berebutan. Yang satu akan mengatakan, gara-gara kamu tangan saya dipotong karena dia mencuri. Gara-gara kamu kami memutuskan silaturahim gara-gara emas. Gara-gara kamu kami saling bermusuhan gara-gara harta. Semua tidak ada lagi yang berminat dengan itu. Ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud keluar nanti adalah pada sangkakala kedua, bahwa yang keluar nanti dibangkitkan semua manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai akhir nanti. Itu nanti akan keluar. Barulah manusia mengatakan, wa qala al-insan malaha, apa yang terjadi ini? Disitulah baru manusia mau sadar, apa yang terjadi ini? Kenapa bisa begini? Kiamat sudah terjadi. Lalu Allah melanjutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu, berbicaralah bumi, akhbaraha, menceritakan beritanya. Apa yang diceritakan bumi? Bumi akan menceritakan, pada hari ini jam begini kita bikin apa. Misal pada hari Jumat, hari ini tanggal berapa ini hari, kita salat Jumat di masjid A, di masjid B, bumi akan berbicara. Sepulang dari masjid, ada yang mengambil sendal orang, bumi akan berbicara. Semua yang kita lakukan nanti bumi akan berbicara. Makanya salah satu sunnah yang Nabi ajarkan, kalau kita salat itu jangan di satu tempat, usahakan berpindah tempat, walaupun hanya satu langkah, dua langkah. Misal kita salat sebelum salat wajib, salat qabliyah, di sebelah sini, sebelah kiri, ba'diyahnya nanti di sebelah kanan. Kenapa? Karena itu nanti akan berbicara. Semakin banyak tempat yang menjadi saksi kita, maka insya Allah kita akan semakin selamat. Makanya salah satu sunnah ketika Rasulullah salat Id, baik itu Idul Adha, Idul Fitri, apa salah satu sunnahnya? Yaitu kita berjalan dari arah yang berbeda. Misal kita datang dari arah barat, kita keluar dari arah timur atau arah selatan. Kenapa? Salah satunya tujuannya, kata Imam An-Nawawi, agar nanti bumi menjadi saksi. Maka ketika bumi menceritakan beritanya, maka dia akan menceritakan, aku pernah dilewati ya Allah oleh si fulan untuk salat. Aku pernah dilewati Allah oleh si fulan pulang dari tempat ibadah, dari bersedekah. Nanti bumi akan berbicara. Makanya jangan terfokus untuk beribadah pada satu tempat. Jadikan bumi yang lain menjadi tempat-tempat ibadah kita. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa itu terjadi? Karena semua itu adalah perintah Allah. Kalau Allah yang sudah perintahkan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka kalau malaikat sudah diperintahkan untuk tiup sangkakala, maka tertiuplah sangkakala, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau bumi diperintahkan untuk bergoncang, maka bergoncanglah bumi, tidak bisa ada yang menahan-nahannya. Allah melanjutkan firman-Nya, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyaraw a'malahum. Jadi nanti manusia pada hari itu akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan, ada ulama yang mengatakan maknanya adalah bermacam-macam. Ada yang mengatakan maknanya nanti manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok. Jadi kita sudah tahu bahwa manusia nanti bermacam-macam. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nanti dibangkitkan dari kuburnya. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Misal, ada kelompok yang ahli sedekah, ada kelompok yang rajin ke masjid, ada kelompok yang mengumandangkan azan, ada kelompok orang yang berpuasa, ada kelompok pezina, ada kelompok pencuri, ada kelompok pemakan riba. Semua dibangkitkan nanti dari kuburnya. Makanya kata Nabi, ma yazalur rajulu hatta
Janganlah manusia suka meminta-minta kepada manusia lainnya. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, karena nanti orang yang suka minta-minta pada manusia padahal dia mampu. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atul lahm. Nanti di hari kiamat nanti tidak ada satupun daging di wajahnya. Jadi nanti kalau ada di hari kiamat orang dibangkitkan dalam keadaan di mukanya, di wajahnya tidak ada sepotong pun daging, itu adalah orang yang suka minta-minta. Nabi larang minta-minta, yang kita diperintahkan memberi. Ada lagi nanti golongan kelompok orang yang ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan dia berenang di sebuah sungai darah penuh siksaan. Lalu ketika dia berada di pinggir, turunlah batu menimpa kepalanya, tenggelam lagi. Begitu naik, dipukul lagi batu, tenggelam lagi. Siapa mereka? Inilah kelompok orang yang suka makan riba. Ada lagi kelompok orang ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia datang dalam keadaan miring sebelah. Jalannya tidak lurus, jalannya miring sebelah. Kenapa? Karena dia berpoligami, tapi dia tidak adil. Jadi jangan mudah-mudahkan poligami. Orang yang datang di hari kiamat nanti dalam keadaan miring, itulah poligami, dan dia tidak tahu ilmunya karena tidak adil. Allah melanjutkan, maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita buat, pasti akan ada balasannya. Begitu juga sekecil apapun dosa yang kita buat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan enaknya kita sebagai umat Islam, kalau kita buat dosa, Allah kasih catatan 1 dosa. Sedangkan kalau kita berbuat amal kebaikan, Allah balas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat kalau kita hitung-hitung. Dan kalau kita tidak hitung-hitung, Allah akan beri berapapun yang Allah mau. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan anggap remeh suatu perbuatan kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqi. Walaupun kamu itu hanya ketika kamu bertemu saudaramu sesama muslim, kamu menampakkan wajah yang ceria, bukan tersenyum, ceria saja, bahagia lihat saudaranya sesama muslim datang, maka jangan anggap remeh. Itu bernilai pahala kata Nabi. Hanya berbuat ceria. Bagaimana kalau senyum? Bagaimana kalau salam? Bagaimana kalau sapa? Berwajah ceria saja nanti akan dibalas oleh Allah. Bayangkan nanti orang-orang yang timbangannya sama antara perbuatan baik dan perbuatan dosa, maka dia akan berada di tengah-tengah. Dia tidak masuk surga karena tidak ada amalannya masuk surga. Dia tidak masuk neraka karena dia antara sama. Timbangan amal kebaikannya sama dengan amalan keburukannya. Maka apa yang dia cari? Dia mencari ada tidak amalannya yang paling sedikit. Tanya kepada malaikat, mungkin amalan senyum saya itu sudah masuk timbangan. Mungkin amalan sumbangan saya yang 100 rupiah itu sudah dihitung. Orang akan mencari amalannya yang paling dianggap remeh. Makanya dalam riwayat lain Nabi katakan, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat, la tahkiranna, jangan kamu anggap remeh jaratul li jaratiha. Jangan kamu anggap remeh tetanggamu yang satu dengan tetangga yang lainnya. Semua tetanggamu sama kata Nabi. Walau firsina syatin, walaupun hanya dengan kikil atau kaki kambing. Kaki kambing apa sih, tidak ada artinya. Tapi jangan anggap remeh bahwa tidak ada manfaatnya. Itu nanti karena pemberian kita yang ikhlas, itu nanti yang akan menjadi salah satu timbangan kebaikan kita. Maka jangan menganggap remeh suatu kebaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum bima fihi ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Maka marilah kita berbuat baik sekecil apapun, karena itu pasti akan dibalas. Dan sekecil apapun yang kita buat dosa, nanti pasti akan dipertanggungjawabkan. Makanya kata Nabi, ittaqun nar, takutlah kalian atau menghindarlah kalian daripada neraka, walau bisyikki tamratin, walau kalian bersedekah hanya satu biji kurma, walau bikalimatin tayyibah, atau hanya dengan kalimat tayyibah, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, karena itu nanti akan menjadi pemberat amal ibadah kita. Maka marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, kami selalu meminta kepada mewafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan syahid mujahid wa imata ala firashih, walaupun kami hanya mati di atas tempat tidur. Dan ya Allah, kami selalu minta kepadamu, tolong ketika malaikat maut datang menjemput kami, tolong tuntun lidah kami karena susah untuk mengucapkan. Tolong tuntun lidah kami untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia, terutama Bovendigul. Berikan kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang beriman dan bermanfaat bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salam.